Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Ningrum dari kelas PGMII dengan nomor induk mahasiswa 203200255 akan melakukan presentasi mengenai guru dan mengajar. Yang pertama yaitu pengertian guru, di mana pengertian guru adalah orang yang mata pencahariaannya atau profesinya mengajar. Dan dalam artian sempit, guru juga dapat diartikan sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya. Selain itu, dalam artian masyarakat juga, guru ini melaksanakan pekerjaannya di dalam suatu tempat yang tertentu seperti sekolah. Seperti yang kita tahu bahwasanya guru bukan hanya sebagai seorang pengajar, melainkan juga seorang pendidik yang mampu membimbing murid-muridnya menuju suatu masa depan yang cerah. Seperti dengan memberikan ilmunya kepada murid-muridnya, yang dimana ilmu tersebut dapat berguna untuk masa depan peserta didiknya. Selanjutnya, ada sifat yang harus ada dalam diri seorang guru. Di sini saya akan menyebutkan karakteristiknya 6. Yang pertama, ada menerima dan mematuhi norma, nilai-nilai kemanusiaan, di mana guru harus benar-benar paham mengenai norma sosial. Karena di sini guru juga dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan tidak terjadi miskomunikasi antara orang tua dengan guru dan guru dengan siswa. Selain itu juga guru dengan guru. Selain itu ada juga memikul tugas mendidik dengan bebas, berani, gembira. Itu artinya guru harus memiliki sifat gembira setiap kali mengajar karena dengan suasana yang gembira yang diciptakan oleh guru, siswa juga akan merasakan hal tersebut sehingga siswa juga mampu menimbulkan suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga ada guru harus memiliki sifat yang sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatannya. Seorang guru seyogyanya juga harus memiliki sifat sadar seperti yang saya sebutkan tadi. Kenapa? Karena sifat guru juga mencerminkan bagaimana peserta didik mampu merespon apa yang telah diberikan guru kepada peserta didik. Seperti contoh dalam poin yang ketiga ini, apabila guru tidak mampu bersikap baik kepada muridnya, maka muridnya juga akan bandel atau tidak nurut dengan perkataan guru tersebut, sehingga akan terjadi miskomunikasi antara murid dan guru, sehingga atau mungkin nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti murid merasa tidak nyaman dengan guru tersebut, maka ia akan mengatakan ketidaknyamanannya kepada orang tuanya, sehingga mungkin hal-hal yang buruk atau akibat dari perbuatan guru tersebut akan membawanya pada sesuatu hal yang buruk juga. Selanjutnya adalah menghargai orang lain termasuk anak didik. Hal ini sangat perlu dilakukan oleh seorang guru, harus memiliki sifat seperti ini. Kenapa? Karena apabila guru tidak memiliki sifat menghargai, yang terjadi adalah tidak terjalinnya silaturahmi atau hubungan antara guru dengan murid yang baik, sehingga guru tidak menghargai peserta didik dan peserta didik tidak menghargai guru. Selanjutnya ada bijaksana dan hati-hati. Maksudnya di sini adalah guru tidak boleh nekat, tidak boleh sembrono, dan tidak boleh singkat akal. Berarti guru harus memiliki pengetahuan yang luas agar dia juga paham bagaimana sifat yang harus diberikan kepada peserta didik dan bagaimana menanggapi perilaku peserta didik. Selanjutnya ada takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai seorang pendidik dan seorang pengajar yang baik, maka guru juga harus mencontohkan bagaimana menjadi seorang hamba yang baik kepada Tuhannya, sehingga peserta didik pun juga dapat mengambil sisi positif dari seorang guru tersebut, dan diharapkan peserta didik dapat menerapkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Inti dari sifat-sifat yang saya sebutkan tadi ialah guru harus menjadi seorang yang memiliki nilai-nilai kesopanan yang sangat tinggi dan bertanggung jawab atas perilaku yang diberikannya kepada peserta didik.
Selanjutnya ada kredibilitas guru, di mana kredibilitas di sini adalah seperangkap persepsi komunikan tentang sifat-sifat komunikator, di mana komponen kredibilitas guru ini yang dijadikan patokan yang pertama adalah keahlian atau expertise, di mana keahlian tersebut merupakan kesan yang dibentuk penerima tentang kemampuan sumber komunikan atau komunikasi persuasi berkaitan dengan topik yang dibicarakan. Ini berarti guru harus memiliki keahlian dalam berkomunikasi, di mana apa yang akan dijadikan bahan atau topik untuk berkomunikasi atau sumber yang akan dijadikan komunikasi itu adalah jelas. Yang kedua ada dapat dipercaya atau trustworthiness, artinya sumber yang disampaikan oleh seorang komunikan itu dapat dipercaya karena kejujurannya dalam berkomunikasi, ketulusannya, dan bersikap adil. Selanjutnya juga ada dinamisme komunikator, di mana dalam dinamisme komunikator ini adalah tampilan sosok yang bergairah, bersemangat, aktif, tegas, dan berani. Ini artinya seorang komunikan yang memiliki kredibilitas haruslah memiliki dinamisme komunikator yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada sosiabilitas, di mana komunikator dianggap memiliki sifat yang ramah dan senang bergaul. Karena seorang komunikator jika tidak memiliki rasa ramah dan mudah bergaul, maka ia akan gagal dalam komunikasinya, yaitu sulit dalam berkomunikasi. Selanjutnya juga ada koorientasi, menjelaskan mengenai komunikator yang memiliki kesan mewakili kelompok yang komunikan senangi atau mewakili nilai-nilai dari seorang komunikan. Hal di sini bisa dijelaskan seperti seorang juru bicara dalam suatu kelompok. Misal dalam suatu kelompok memiliki satu juru bicara untuk mewakili semua komunikan dalam suatu kelompok. Selanjutnya ada karismatik yang digunakan untuk menunjukkan sikap yang luar biasa yang dimiliki komunikator yang menarik dan mengendalikan komunikan. Di sini berarti sosok yang karismatik dibutuhkan dalam komponen kredibilitas guru. Mengapa? Karena seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu dapat menunjukkan sifat yang luar biasa. Yang terakhir juga ada daya tarik komunikator, di mana dalam bahasa Inggrisnya kita biasa menyebutnya dengan attentiveness, yang meliputi daya tarik fisik. Selanjutnya ada atraksi fisik guru. Definisi atraksi dalam suatu pembelajaran atau pendidikan adalah ketertarikan terhadap peran yang dimainkan oleh siswa dan guru. Hal ini relatif dalam memberikan pengajaran seperti motivasi, pandangan ke depan, dan beberapa di antaranya adalah untuk menyelesaikan masalah pribadi. Dari definisi atraksi pembelajaran di atas dapat disimpulkan juga bahwa interpersonal ketertarikan itu sangat erat kaitannya dengan dunia pendidikan, di mana hal tersebut juga dapat membangun motivasi serta pandangan siswa ke depannya, bagaimana ia akan melangkah dan bagaimana ia harus menempatkan diri pada saat hal-hal yang tidak terduga terjadi. Selanjutnya, aspek-aspek yang berperan dalam ketertarikan interpersonal yang tadi saya jelaskan di atas, yaitu yang pertama ada ketertarikan hubungan sosial, di mana hubungan sosial dalam suatu pembelajaran itu sangat amatlah penting. Kenapa? Karena tanpa hubungan sosial maka dunia pendidikan tidak akan pernah terjalin, antara guru dengan peserta didik, antara orang tua dengan guru, dan antara lingkungan masyarakat dengan lingkungan sekolah. Hubungan sosial yang saya maksud di sini, seperti yang saya sebutkan di atas, selain itu juga ada hubungan internal dan eksternal. Selain itu, ada juga tugas dan rasa hormat, atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya dengan task and respect dimension, di mana terkadang aspek tugas dan rasa hormat di sini justru bisa menjadi salah satu alasan yang membuat seseorang menjadi tertarik. Misal, kita memberikan rasa hormat dan kita bertanggung jawab atas tugas kita dari tugas yang diberikan oleh seseorang kepada kita. Kita menghormati tugas tersebut, kita bertanggung jawab kepada tugas tersebut, maka mungkin akan timbul ketertarikan interpersonal tersendiri,
baik itu internal maupun eksternal, di mana hubungan sosial di dalamnya terjalin dan tugas dan rasa hormat tersebut terjalin. Di dalamnya juga terdapat interpersonal ketertarikan. Selanjutnya ada fisik dan penampilan, atau biasa kita sebut dengan physically or appearance. Fisik dan penampilan dalam suatu aspek interpersonal ketertarikan, hal ini juga sangat berpengaruh. Kenapa? Karena penampilan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan. Seseorang ketika memandang seseorang yang lain, yang pertama dipandang adalah penampilannya. Apabila penampilannya bersih, apabila penampilannya rapi, ketertarikan interpersonal pun terjadi. Selanjutnya, hubungan sosial terjadi seperti kita saling berbincang, saling berkomunikasi, dan selanjutnya rasa hormat terjalin juga. Sehingga 3 aspek yang saya sebutkan di atas saling berkaitan. Selanjutnya, ada kekuasaan guru. Dalam manajemen atau pengelolaan kelas, seorang guru seyogyanya memiliki beberapa kekuasaan. Yang pertama adalah mengatur dan mendidik peserta didik. Selain itu, guru juga berhak dalam memberikan aturan-aturan yang harus disetujui oleh satu kelas ketika pelajaran dimulai. Seperti misalnya, seorang guru agar kelasnya tertib dan sesuai dengan apa yang diharapkan guru, maka guru juga dapat melakukan haknya atau kekuasaan sebagai seorang gurunya dalam suatu kelas dengan memberikan aturan seperti tidak boleh ramai, tidak boleh membuat kegaduhan dalam suatu situasi pembelajaran ketika pembelajaran terjadi, dan lain sebagainya. Dan hal tersebut juga harus disetujui oleh satu kelas. Dan apabila aturan-aturan tersebut tidak dilaksanakan oleh satu kelas, maka guru juga memiliki kekuasaan untuk menghukum atau memberikan peringatan kepada peserta didiknya. Selanjutnya, tujuan kekuasaan guru. Tujuannya di sini adalah seperti yang saya sebutkan tadi, adalah agar mendisiplinkan peserta didik di dalam kelas agar sesuai dengan arahan seorang guru. Selanjutnya ada cara pandang mengajar. Di sini saya akan menyebutkan 3 cara pandang mengajar, di mana definisi yang akan saya sebutkan di sini sudah sangat awam untuk diketahui oleh orang khalayak umum. Yang pertama, mengajar adalah menanamkan pengetahuan pada anak. Ini tidak jauh berbeda dengan halnya mendidik. Artinya juga sama, atau maknanya pun juga sama. Yang kedua, ada mengajar adalah menyampaikan kebudayaan kepada anak, kebudayaan sopan santun, kebudayaan berperilaku yang baik, kebudayaan melakukan banyak hal sesuai aturan-aturan dan norma-norma sosial, dan memiliki tingkah laku yang bermoral. Hal ini disebut juga dengan mengajar. Yang ketiga, definisinya adalah mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya. Di sini sesuai dengan kekuasaan guru, di mana kelas adalah tanggung jawab seorang guru, dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar. Definisi 1 dan kedua ini berimplikasi pada peran guru sebagai seseorang yang serba tahu dan memiliki pengetahuan yang cukup luas untuk diberikan atau disalurkan kepada peserta didik. Lalu pada definisi yang ketiga berimplikasi pada peran guru adalah sebagai seorang organizer, yaitu orang yang mengelola segenap lingkungan dan fasilitas yang ada dan menghubungkannya dengan peserta didik. Dengan hal demikian, maka peserta didik dapat belajar dan dapat terjadi suatu perubahan. Selanjutnya, ada emosi dalam belajar, keteladanan, trik, dan tips mengajar. Yang pertama ada emosi dalam mengajar, di mana emosi dalam mengajar ini adalah satu di antara karakteristik siswa adalah emosional, di mana ada suatu asumsi bahwasanya ketika kita mampu untuk meraih atau mendekati emosional suatu anak, maka akan lebih banyak berhasil daripada menonjolkan faktor intelektual pada saat terjadi emosi.
Misalnya, kita mengucapkan selamat pagi ketika pelajaran dimulai. Hal tersebut dapat menimbulkan emosi yang cukup baik dari seorang peserta didik yang akan menimbulkan emosi yang baik juga atau respon timbal balik yang baik juga kepada guru. Selanjutnya ada seperti komunikasi mengenai apa makanan favorit, apa grup favorit, apa minuman dan makanan favorit. Hal tersebut juga dapat menarik emosional anak. Kenapa? Karena seorang anak akan mampu berbicara yang pantas dan akan mampu berbicara dengan sangat menyenangkan apabila seorang yang kita ajak bicara itu juga menyenangkan. Selanjutnya, keteladanan dalam mengajar. Dalam hal ini, keteladanan dalam mengajar adalah suatu perbuatan yang patut ditiru dan dicontoh. Oleh karena itu, guru harus memiliki sifat dalam keteladanan mengajar. Nah, selanjutnya menurut Tamrin tahun 2014 bahwasanya secara lebih rinci ada 5 macam keteladanan. Yang pertama, keteladanan berbuat jujur dan tidak suka berbohong. Guru harus memiliki sifat tersebut agar murid juga percaya kepada beliau, dan sifat tersebut tentunya juga akan dicontoh oleh peserta didik. Selanjutnya yang kedua ada disiplin dalam mengerjakan tugas. Apabila guru datang tepat waktu dalam suatu kelas, maka murid juga akan memberikan respon yang baik juga, seperti murid akan tepat waktu masuk ke kelas apabila guru itu juga tepat waktu dalam masuk ke dalam mata pelajaran dalam suatu kelas tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada keteladanan akhlak mulia. Apabila guru tidak memiliki akhlak mulia, akan menyimpang dari norma-norma keagamaan, dan itu juga berpengaruh kepada peserta didiknya. Selanjutnya ada keteladanan menunjukkan pada kecerdasannya, di mana sebagai seorang sebagai seorang pendidik, ia harus memiliki dan memperkaya dirinya dengan ilmu pengetahuan sehingga dapat mengatasi masalah peserta didiknya. Selanjutnya ada keteladanan bersikap mandiri dan bekerja keras. Di sini, bekerja keras dan mandiri itu sangat penting bagi seorang pendidik. Mengapa? Karena apabila pendidik tidak memiliki sifat keteladanan bekerja keras yang dicerminkan kepada muridnya, muridnya pun juga akan menganggap bahwa bekerja keras tidaklah sesuatu hal yang harus dilaksanakan, dan hal tersebut juga tidak akan membawa hal positif juga kepada peserta didik. Dari sini kita mengetahui bahwa keteladanan itu sangat penting bagi seorang pendidik, karena keteladanannya akan menunjukkan bagaimana peserta didik akan mengambil nilai-nilai positif yang diteladankan oleh gurunya. Trik dan tips mengajar. Menciptakan belajar yang efektif dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan adalah suatu peranan seorang guru ketika dalam masa pembelajaran. Untuk mewujudkan cara mengajar yang efektif dan lingkungan yang menyenangkan, maka saya mengutip hal ini dari salah satu bukunya John W. Santrox. Ia menyebutkan bahwa guru yang efektif memiliki kemampuan 8. Yang pertama adalah memiliki pengetahuan dan keahlian profesional, di mana apabila seburuk-buruknya emosi seorang guru di rumah, ia tidak boleh membawa emosi tersebut ke dalam suatu lingkungan sekolah. Mengapa? Karena guru dituntut untuk memiliki sifat yang menyenangkan, karena jika tidak menyenangkan maka siswa juga akan memberikan respon yang sangat buruk kepada guru tersebut, seperti memberontak untuk tidak mengikuti pembelajaran dan ramai di kelas. Selanjutnya ada penguasaan materi pembelajaran. Ada baiknya seorang guru ketika besok ada materi pembelajaran matematika misalnya, seorang guru tersebut juga harus mengulang materi tersebut dan harus belajar lagi, karena jika seorang guru tidak menguasai materi pembelajaran, bagaimana ia mampu menyalurkan ilmu mereka kepada seorang murid, karena yogyanya murid itu memiliki banyak pertanyaan dalam diri mereka yang mungkin guru juga harus membantu peserta didik tersebut dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga, ada penguasaan strategi pengajaran. Guru harus memiliki strategi dalam pengajaran agar menciptakan suasana yang menyenangkan dan belajar yang efektif, seperti kerja kelompok dan pengerjaan proyek yang lainnya, agar memudahkan siswa dalam memahami suatu materi. Selanjutnya,
Yang keempat ada penetapan tujuan dan keahlian perencanaan instruksional. Yang kelima ada keahlian manajemen kelas, di mana guru harus memiliki aturan-aturan dalam suatu kelas. Misalnya, guru memberikan beberapa aturan agar murid tidak ramai dalam pembelajaran dan lain-lain. Guru juga mampu dan dapat menggunakan kekuasaannya untuk memanajemen suatu kelas. Selanjutnya ada keahlian motivasional. Guru juga harus mampu memberikan motivasi kepada seorang peserta didik agar peserta didik memiliki kemauan dari dalam diri. Maksud dari motivasional di sini juga guru memberikan dorongan internal, dorongan berupa internal kepada siswanya tersebut. Selanjutnya, yang ketujuh ada keahlian komunikasi. Keahlian komunikasi itu juga penting untuk seorang guru. Mengapa? Apabila guru tidak pandai dalam berkomunikasi, maka tidak akan menimbulkan lingkungan yang menyenangkan dan belajar yang efektif. Karena sejatinya seorang guru yang pandai berkomunikasi, ia pandai dalam merangkai kata-kata agar bagaimana peserta didiknya mampu memahami apa yang ia sampaikan dan mampu menangkap apa yang ia sampaikan. Selanjutnya, ada bekerja secara efektif dengan murid dari latar belakang kultural yang berbeda. Di sini, guru dituntut untuk memiliki rasa toleransi yang tinggi. Mengapa? Karena apabila guru tidak memiliki rasa toleransi, maka hal ini akan berpengaruh kepada kemajuan suatu peserta didik. Peserta didik maksud saya akan mandek di situ saja apabila guru tidak memiliki rasa toleransi sama sekali terhadap latar belakang kultural kultural peserta didiknya tersebut. Jadi akan lebih baik untuk guru memiliki sifat toleransi yang sangat amat tinggi. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau perkataan yang tidak berkenan di hati, semoga dapat bermanfaat dan dimaafkan atas segala kata-kata yang tidak berkenan. Sekian dari saya, Widya Ningrum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.